Dan tema kita di minggu hari ini adalah aku mau belajar rendah hati. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kita mau sebutin juga nanti ya di sini. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Kita nyanyi dari pertama hari ini harinya Tuhan, terus di bait kedua kita ulang lagi. Tapi kita sebutin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai kembali ke hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari apa lagi? Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya adik-adik, kita semua tetap dengan posisi bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di sini Tuhan. Kami mau beribadah hari Minggu. Kami mau bersekolah Minggu walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang rendah hati. Ajar kami Tuhan, supaya kami walaupun dalam usia kami yang masih anak-anak, Engkau tetap pimpin kami boleh belajar tentang rendah hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Rukun, cinta satu dengan yang lain, ramah sama kakak, sama adik, sama sepupu, sama saudara-saudara yang lain, itu maunya Tuhan. Karena situ kita bisa rendah hati dan ramah juga sama yang lain. Kita mau nyanyi lagu ini ya, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, musiknya berhenti dulu. Lagu ini ada gayanya. Gayanya seperti ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itu
Adik-adik, sebelum kita berpisah kelas, kita akan memuji Tuhan lalu persiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi dan aku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak Tio berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami akan diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati kami untuk dapat juga melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat kita percaya, maka kita mau belajar apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan pada kita. Salah satu pembelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang sikap rendah hati. Nah, pada saat ini kita mau belajar bagaimana sikap rendah hati kepada sesama kita melalui firman yang kita akan sama-sama dengarkan. Adik-adik, Kak Tio mau tanya nih, lawannya kata rendah hati itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Lawannya kata rendah hati.
Ya, lawannya kata rendah hati itu tinggi hati, atau bisa kita bilang juga sombong. Lalu sombong itu kayak gimana ya? Nah, Kak Tio punya videonya nih tentang kesombongan yang dipunyai oleh seseorang. Kita simak yuk videonya. Hei Pio, iya, ada apa Mimi? Aku mau cerita deh. Masa ya si Miko itu tuh yang kemarin baru menang juara badminton. Iya ya, aku kenal. Memang kenapa dengan dia? Masa gara-gara juara itu ya, sekarang dia jadi sombong. Ih, pokoknya aku jadi sebel deh kalau berteman sama dia. Yang diomongin tentang juaranya aja. Aku kan jadi sebel dengernya. Oh, iya, mungkin dia lagi seneng kali. Ya udah, kita main lagi aja yuk. Aku lagi senang. Pio, itu tuh ada si Miko. Ih, aku males ke sana ketemu dia. Ya udahlah, gak apa-apa. Halo Pio, halo Mimi. Halo Miko. Halo Miko. Pio, Mimi, aku punya tanya-tanya nih. Punya pertanyaan. Ya. Kalian tahu nggak juara 1 bulu tangkis tingkat kecamatan kita? Iya, aku tahu. Kamu kan yang Oh menang. iya benar itu aku. Iya Miko, kita semua udah tahu kok kamu yang menang. Mimi, Ya, kamu tahu nggak siapa yang paling jago bulu tangkis di kecamatan ini? siapa Mia? Masa kamu nggak tahu sih? Siapa? Iya, aku juga. Aku paling jago. Ada juga kali orang yang lebih jago daripada kamu. Nggak mungkin, karena aku punya piala ini. Aku punya piala ini. Kalian punya nggak? Miko. Kalian punya nggak? Iya, memang kita nggak punya. Aku punya. Tapi denger ya, yang kamu memang juara, tapi belum tentu kamu yang paling jago. Masih banyak orang yang jago tahu. Enggak, aku paling jago, nyatanya aku ada piala. Kalian tuh payah. Kalian payah solo, latihan lagi biar tambah jago kayak aku. Sombong banget sih. Ya, Aku paling jago. kita mau main sama dia lagi. Kita pulang Pio. Ya sudah sana, siapa mau temenan sama orang payah? Aku paling jago. Kalian juga payah. Nah, adik-adik gimana? Sombong banget ya si Miko ya, baru menang bulu tangkis tingkat kecamatan tapi udah seperti juara dunia. Orang juara dunia aja nggak sombong, malah mau belajar lagi agar terus berprestasi. Tapi si Miko langsung sombongnya, wah, sampai tinggi banget. Nah, adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Filipi 2, ayat 1 sampai dengan 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah diri kita yang melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, adik-adik, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ingin mengajarkan tentang sikap rendah hati. Sikap rendah hati yang diambil dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Sikap rendah hati, sikap yang bagaimana? Pertama adalah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua adalah sikap ketika diri kita melihat orang lain adalah pribadi yang berharga. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang sikap rendah hati. Ia mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan diri kita yang percaya kepadanya. Itu adalah sikap rendah hati. Kalau kita lihat cerita tadi, cerita tentang Miko, kayaknya dia nggak punya tuh sikap yang kayak tadi. Dia sombong, dia menganggap orang lain payah, dia menganggap dirinya yang paling hebat, dan dia menganggap bahwa apa yang dia punyai adalah sesuatu yang paling hebat yang ada di dunia ini. Ingat, ada sebuah ungkapan, di atas langit masih ada langit. Sebuah ungkapan yang mengajarkan bahwa di atas kita masih banyak orang-orang hebat dan terus begitu. Dan kita bisa belajar sikap rendah hati seperti padi. Coba kita lihat padi. Dia semakin tinggi, tetapi dia semakin merunduk. Yang mengajarkan bahwa kalau kita semakin hebat, kita pun diajarkan untuk semakin rendah hati. Sama seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Jadi kita mau belajar untuk rendah hati. Kita tidak egois dan kita mau menghargai orang lain. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan diri kita. Mari kita bersama berdoa untuk menutup firman kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Berkati firman ini, kiranya kami bisa rendah hati di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, walaupun kita tidak bertemu dalam sekolah minggu, kita tetap akan memberikan persembahan. Dan nanti persembahannya bisa dikumpulkan ke mama atau ke papa supaya bisa disetorkan ke gereja. Sambil uang persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan
masuk dalam penutup ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagi lagu yang tadi kita sudah belajar gayanya, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Karena hati setia, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah beribadah. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam kesehatan, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami. Dan kiranya Tuhan, kami meminta, kami memohon agar pergumulan kami, pergumulan bangsa ini yang tengah menghadapi COVID-19, tolong Tuhan berkati kami untuk terus berusaha, untuk terus bisa menjaga diri kami. Dan Tuhan, pertemukan kami dalam ibadah kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.